Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamitan Air di pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita masih bersama-sama diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bersama-sama melakukan satu hal yang insya Allah barokai, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, untuk mengingatkan satu hal kebaikan dan kesabaran. Dalam hal ini kita saling mengingatkan tentang ilmu atau cara di dalam menjalankan perintah, hal-hal yang diwajibkan kepada kita. Khusus di kesempatan ini, yaitu kita di pagi hari ini menengok atau kita membicarakan beberapa hal yang sudah pernah, bahkan sudah kayaknya 2 atau 3 kali diulang-ulang. Dan ini memang ada satu kesengajaan biar kita itu ya semakin paham. Bagi yang sudah pernah mendengar atau mungkin menjadi paham bagi yang belum pernah, yaitu adanya fikih klasik atau fikih tradisi yang mengupas tentang tata cara mensikapi kebiasaan-kebiasaan yang sering sekali dijadikan bahan olok-olokan bagi sebagian teman-teman sesama muslim yang mereka ini adalah bukan dari golongan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, atau dari golongan Nahdlatul Ulama yang yang didirikan oleh salafus sholih
guru-guru kita, kiai-kiai kita untuk melakukan satu hal-hal kebiasaan dalam hal urusan agama dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan menjalankan hal-hal yang berurusan dengan syariat, yang seringkali orang-orang mencemooh ya golongan kita yang mengatakan adanya bid'ah, bahkan mengatakan makruh, dan sering sekali menjadi mengatakan haram. Kalau mengatakan mubah tidak, kalau mengatakan bid'ah ya. Padahal bid'ah itu adalah bukan hukum agama, karena hukum agama itu hanya ada 5, yaitu wajib di sebelah kanan, sunnah agak mentengah sedikit, mubah di tengah-tengah antara sunnah dan makruh, yang ke sebelah kiri sedikit, dan haram yang ada di pojok kiri yang yang mencegah kita untuk mau melakukan. Nah, ini moro-moro ujuk-ujuk cempulak mereka itu mengklaim bahwa amalan ini adalah hukumnya adalah bid'ah. Lucu ya, bahkan bid'ah dolalah yang hukumnya jadi haram, jadi aneh. Maka dari itu, dengan adanya kajian fikih klasik ini, kita mengajak kepada jenengan untuk bisa paham dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama kita, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Untuk kemarin sudah membicarakan tentang masalah waktu berpuasa dan berbuka puasa, menentukan adanya ru'yatul hilal. Kemarin sudah paham saya yakin. Kalau yang belum, boleh dipertanyakan. Kalau yang tinggal ngikut, ya wis tidak usah. Tapi bagi mereka yang mungkin ya penasaran atau belum paham, daripada nanti akhirnya mereka menganggap ya bahwa cara yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu dianggapnya salah, atau mungkin dianggapnya adalah ribet dan sebagainya, terus akhirnya mereka terjebak mengikuti mereka, padahal ya istilahnya ada tuntunan atau alasan yang diberikan. Kemarin sudah yang namanya hadisnya sahih, penentuan waktu puasa dan waktu hari raya itu adalah dengan cara ru'yatul hilal, bukan dengan cara hisab. Namun bagi sebagian golongan itu mutlak dengan hisab atau perhitungan yang katanya sudah modern. Nah, kalau untuk yang kalangan Nahdlatul Ulama itu adalah hisab hanya sebagai perbandingan saja. Kalau dihisab memang sudah bisa dipastikan
Maka kemarin ya, maka itu harus diikuti dengan yang kedua, yaitu dengan ru'yatul hilal, karena itu adalah hadisnya adalah sahih. Ini, nah kenapa keunggulan ru'yatul hilal itu diperdebatkan atau apa namanya, ya diikuti sampai hari ini? Alasannya adalah sudah jelas bahwa ru'yatul hilal itu adalah hadisnya sahih. Nah, itu kalau hisab itu alasannya kurang kuat. Kemarin sudah disampaikan. Nah, maka dari itu seyogianya kita mengikuti kalangan dari Nahdlatul Ulama yang selalu mengedepankan ru'yatul hilal, ya, dengan dukungan hisab. Itu dah ya. Sekarang kita masuk dalam hal berpuasa. Di mana ini tadi? Ya, kemarin tentang masalah puasa, ya kita sudah selesai dengan ru'yatul hilal, ya, bukan dengan hisab. Sekarang qada puasa untuk orang yang mati gimana? Ya sudah, ibadah puasa merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam. Orang yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan jika pada suatu saat orang tersebut tidak berpuasa, baik karena ada uzur ataupun tidak, ia berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut pada lain hari. Persoalannya adalah bagaimanakah jika orang itu tidak mengganti puasa sampai ia meninggal dunia? Bolehkah keluarga atau kerabatnya menggantikan puasa itu? Ada beberapa, jawabannya adalah kemungkinan orang yang meninggal dunia dan belum menggantikan puasanya. Pertama, orang tersebut meninggalkan puasa karena uzur, ya, uzur sesuatu hal, ya, kemudian ia meninggal sebelum sempat mengganti puasanya. Misalnya tidak ada waktu untuk berpuasa seperti orang yang meninggal dunia pada pertengahan puasa atau pada saat hari raya. Bisa juga karena sakit yang ia derita tidak kunjung sembuh hingga ajalnya menjemput. Nah, yang kedua adalah tidak berpuasa karena ada uzur. Kalau yang tadi karena uzur, yang kedua adalah ada uzur tapi orang tersebut memiliki kesempatan mengqadha puasa, namun ia tidak mengganti puasa yang telah ditinggalkannya, baik karena malas atau lainnya. Itu kedua, jadi karena malas tidak mau menggantinya. Yang ketiga adalah kemungkinannya orang tersebut tidak berpuasa tanpa ada alasan yang dibenarkan, kemudian ia meninggal dunia belum mengganti puasanya. Nah, pada contoh yang pertama, orang tersebut tidak punya kewajiban untuk mengganti puasanya. Yang pertama tadi ya, yaitu orang tersebut meninggalkan
puasa karena udzur, kemudian ia meninggal belum sempat mengganti puasanya. Itu ya, misalnya tadi tidak ada waktu untuk mengqadha puasanya, ya, meninggal dunia di tengah-tengah puasa, ya padahal belum berpuasa. Nah, dilalah di tengah-tengah puasa meninggal, atau yaitu di hari raya belum ada kesempatan waktu menggantinya. Tuh, tidak kewajiban untuk mengganti puasanya. Nah, sebab ia tidak berbuat lalai atau meremehkan masalah agama. Pada contoh kedua, ya itu mati dengan meninggalkan hutang puasa. Ya, tentang puasa yang ditinggalkannya, maka ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Ya, dilalah dia itu ada kesempatan puasa, males-malesan, terus sudah punya kesempatan untuk membayar utang tapi tidak dilakukan pula. Ya, ini pilihannya adalah ya bagi ahli warisnya itu memberikan makan kepada fakir miskin dengan atau mengqadha puasanya. Nah, hukum ini juga berlaku kepada pada kemungkinan yang ketiga. Ya, ketiga itu kemungkinannya apa? Tadi, yaitu orang tersebut tidak berpuasa tanpa ada alasan yang dibenarkan, kemudian dia meninggal. Nah, ini kemungkinan kalau ini tetap dia itu wajib berpuasa. Nah, sama saja ia memiliki kesempatan atau mengganti puasanya atau tidak, ya sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan. Jadi mengatakannya itu adalah orang mati dan meninggalkan hutang puasa Ramadan atau nadar atau puasa kafarat, ya, atau sedangkan ia belum sempat menggantinya, seperti sakit yang ya derita terus berkepanjangan dan sedikit harapan untuk sembuh, atau ia terus melakukan perjalanan perjalanan mubah, perjalanan yang memang diwajarkan, bukan perjalanan untuk maksiat. Nah, terus dia itu dalam perjalanan itu meninggal, maka orang itu ya perlu mengganti puasa yang ditinggalkannya, baik dengan puasa atau dengan membayar fidyah. Jadi milih. Nah, jadi ahli warisnya itu milih apakah menggantinya atau membayar fidyah, baik dengan puasa atau dengan membayar fidyah atau makanan pokok yang satu mud dalam satu hari. Berapa itu satu mud? Yaitu ukuran orang makan dalam satu hari. Berapa itu? Kurang lebih 3 gelas. 3 gelas itu berapa? Nah, ya pokoknya kurang lebih segitulah. Jadi untuk makan orang dalam satu hari. Nah, ini saya pernah di pondok itu ukurannya adalah yaitu rata-rata itu 1 gelas itu 1 piring. Nah, 3 kali berarti 3 gelas. Nah, ini apa namanya
Ya, sebab ia tidak lalai, tapi jika ia sengaja tidak berpuasa tanpa sebab dan yang dibenarkan, kemudian orang tersebut mati, ya baik sebelum sempat atau tanpa telah punya waktu untuk mengganti puasanya, atau orang itu tidak berpuasa karena ada alasan yang dibenarkan. Nah, kemudian meninggal setelah memiliki kesempatan untuk mengqadha puasanya. Dalam kedua masalah ini, wali atau keluarganya si mayit harus memberi satu mud ya makanan pokok di daerah itu. Ya, setiap satu hari adalah makanan untuk diambil dari dari harta si peninggalan si mayit dan diberikan kepada para fakir miskin. Apabila orang yang meninggal itu kok tidak punya atau tidak memiliki harta, maka walinya ya tidak wajib berpuasa atau membayar fidyah yang diambilkan dari hartanya sendiri. Tidak wajib, tapi bukan berarti dilarang. Jadi kalau memang yang punya kewajiban berpuasa itu yang lalai atau yang sengaja sudah punya kesempatan untuk membayar, dia nggak bayar, kemudian mati, maka si walinya ya itu ya tidak wajib untuk mengambil dari hartanya sendiri untuk bayar itu, atau juga untuk puasa menggantikan. Tapi hukumnya apa? Jadi sunnah. Ya sunnah diambilkan dari ya ahli warisnya. Nah, kalau itu orang tuanya berarti ya anaknya. Kalau itu orang tua anaknya, ya berarti orang tuanya. Ya gitu. Ya, jadi disunahkan kepada si wali sesuai dengan ya hadis. Barang siapa mati sedangkan dia punya tanggungan puasa, maka walinya boleh berpuasa untuknya. Hadisnya adalah Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa baine wong mata kang mati sapa man wa alaihi tumrab man wau siamun utang poso syahrin syahrin puasa yo bulan ya fal yut'am moko aweh mangan anhu ya saking si si mayit, maka nakulla yaumin miskinan. Apa itu? Memberikan makan kepada orang miskin ya satu hari itu. Terus ya pilihan kedua dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang tadi adalah fidyah. Hadis yang kedua adalah Anibni ya Buraidah qala ja'atim ro'atan ja'at teko sapa imra'atan mawadon ila nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qolat ngendika sapa imra'ah ya Rasulullah ya Rasulullah inna ummi sak temene ibuku matat jah wa alaiha tumrap ya piyambake tumrap ibu soman di utang poso afasum tua afa asummu alai anha afa asummu nopo kulo poso anha saking ummu walau jawab kanjeng Nabi naam ya. Nah, maka dari sini artinya adalah yaitu sunnah, baik sunnah yang pertama atau yang kedua kayak gitu. Tapi kalau seumpama kok tidak dijalankan tidak dosa, tapi ya tidak dapat pahala. Nah, urusan puasa bagi si
pelaku yang tidak melakukan puasa karena yang kedua yang ketiga, ya dosanya diserahkan kepada Allah. Udah ada hitung-hitungannya pasti. Nah, kecuali dia memang ada alasan dan tidak sempat untuk melakukannya, seperti tadi yang pertama, ya di pertengahan meninggal, ya di pertengahan bulan puasa, padahal dia tidak berpuasa dari awal, ya kan, dia itu punya kewajiban puasa pada hari itu dan seterusnya. Nah, yang pertengahan yang sebelumnya belum bisa melakukan puasa karena hal yang tidak udur, maka itu dosa. Tidak menggantinya, ya dosa. Tapi kalau dia itu tidak, atau dalam keadaan udur, tidak, artinya dia itu tidak ada sempat, belum sempat membayar, kok dia mati dulu, kan bukan salah mereka itu. Ataupun punya utang belum puasa tapi habis Ramadan hari raya meninggal, ada kan orang yang meninggalnya hari raya padahal dia belum puasa, ya sudah, itu karena bukan permasalahan. Tapi bagi yang gablek itulah yang ahli warisnya itu disunahkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, mengganti, diambilkan dari harta si ini kalau punya, kalau enggak ya disunahkan untuk mengganti dari hartanya si ahli waris. Atau yaitu tadi nggak punya harta, ya berpuasa untuk gantiin si ahli waris, boleh. Mayit boleh. Tapi kok tidak, ya tidak dosa bagi orang itu. Tapi ya ya tanggungannya itu nanti ada hitung-hitungnya, karena dableknya tadi itu tidak ada alasan kok nggak berpuasa. Ini ya jadi masalah. Nah, mungkin itu yang untuk permasalahan di hari ini. Kita teruskan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan untuk moderator dimoderatori sampai selesai. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Jangan lupa passwordnya Iwami Jihad dulu. Allahu Akbar, Barakallah. Mboten yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat indirect bertanya apa? Silakan. Jadi niku apa? Tanglet saat niku kode puasa niku menawi membayarnya setelah lewat tahun gitu gimana apa? Halo, apa? Halo. Ya, membayar untuk orang tuanya dulu punya utang gitu ya. Untuk orang diri tuanya sendiri juga, apa? Untuk diri sendiri apa? Oh, untuk diri sendiri enggak apa-apa. Yeah. Ya, diri sendiri. Sudah melewati ya. beberapa tahun terus
kados niku apakah harus Oke. dikali lipatkan Ya, kados niku napa mboten berbuat apa? ya begini, yang jelas, yang pertama, ya yang pertama adalah bagi si apa namanya, ya pelaku berpuasa itu kok masih hidup, yang jelas dia mampu berpuasa tidak boleh digantikan dengan fidyah, yaitu dengan memberi makan orang apa namanya, fakir miskin, ya, baik mereka itu kaya itu tidak boleh, karena itu dia masih diberikan kesempatan untuk membayar puasanya. Puasa ya digantikan dengan puasa. Adanya tadi itu kok dibayar fidyah itu karena si pelaku itu tidak mampu, ya, karena dia itu pepeko, yaitu tadi punya kesempatan melakukan mengganti, kok nggak ganti-ganti, jadi nggak boleh. Wah, ini saya bayar dengan apa namanya fidyah, nggak sah. Ya dia itu punya hutang puasa, ya bukan puasa. Yang wajib membayarnya itu adalah bagi si apa namanya, si pelaku itu meninggal, ahli warisnya itu disunahkan untuk, kalau dia si yang mati itu ya wajib diambilkan dari apa hartanya si yang mati, si pelaku yang mati kalau dia punya. Kalau dia tidak punya, yaitu jadi sunnah bagi si ahli waris untuk apa? Untuk membayar fidyah atau berpuasa. Kalau karena tidak punya, ini itu sunnah hukumnya tadi disebutkan. Nah itu. Jadi bagi si pelaku selama dia itu mampu berpuasa, walaupun sudah lewat tahun ya sudah, ya tetap harus berpuasa. Itu harus berpuasa. Kados niku napa? Kan sudah dikodok lewat tahun kados niku apa? Terus harus fidyah juga napa mboten? Pernah Nah dengar ini kados niku ada apa? Nek sudah melewati tahun juga harus membayar fidyah kados niku. Kodok ada puasanya pendapat, iya, fidyahnya iya kados niku. ada pendapat apa namanya, dari ulama itu bagi mereka itu wajib mengkodok dan membayar fidyah kalau kelewat tahun. Nah, ini itu adalah untuk pengganti-ganti, tinggal biar tidak berkelanjutan. Dia itu punya utang yang terus menerus. Maka kalau sudah kelewat tahun, oh belum bayar utang, ya perlu ulama berpendapat wajib mengkodoknya dan membayar fidyah. Tuh, nah itu apa? Uh, tapi kalau dia itu kok mau hanya berpuasa saja, ya boleh, ya tetap saja. Ya kalau dia itu mampu berpuasa, ya tetap lebih utama dengan puasanya bukan dengan fidyahnya. Fidyah itu hanya sebagai pendukung, dibanding dia itu berpuasa, ya dia harus dipaksa untuk sedekah itu. Jadi begitu. Jadi fidyahnya mboten wajib Nah, ya, Pak? ya, kalau umpama kok dia itu tidak mampu, umpama eman-eman, ya yang penting dibayar. Mau poso ya bayar kalau poso sudah. Ya berapapun mereka. Ya baik itu umpama juablek orang tahu poso, terus akhirnya numpuk-numpuk sampai umur seberapa, apa dia itu apa namanya, baru sadar atau kepengen mengkodok, ya dikodok saja. Ya untuk sering berpuasa, apa namanya, Senin Kemis niatnya untuk ngoto, atau puasa yang lain untuk ngoto dan sebagainya itu. Jadi tetap dituntut untuk membayar karena dia punya utang dan diberi kesempatan oleh Allah untuk mampu
bayarnya gitu. Jadi utamanya adalah hutang puasa ya dengan puasa, bukan dengan fidyah. Kalau dengan fidyah itu nanti bagi orang-orang yang kaya mending nggak berpuasa tapi bayar fidyah. Kalau sudah kayak gitu nanti syariat itu jadi kacau. Syariat itu jadi dibayar dengan harta. Ya bagi orang-orang yang konglomerat itu akhirnya dia sah, saya nggak puasa sudah tak bayar. Kok satu apa namanya 3 gelas sehari kok. Akhirnya dihitung, padahal sekarang umpama beras kok sekarang 15.000, berarti kan apa namanya 1 kilo 15.000, 3 gelas. Kalau 1 kilo itu kurang lebih berapa ya? 5 gelas, apa kurang lebihnya itu. Nah kalau mau 15.000 dibagi 5 hanya sekitar berapa itu, berapa ya, mungkin sepira 8.000 atau 10.000. Nah 10.000 satu bulan hanya 60, apa 10.000 kali 60. Nah bagi orang yang miskin atau orang yang tidak ini ya, pendapatannya sedikit-sedikit mungkin dia awal. Tapi bagi orang yang kaya ya dengan enaknya dia kecil bayar segitu, mending saya bayar. Tidak boleh. Jadi fidyah itu dilakukan bagi apa alternatif terakhir, mereka tidak membayar sampai dia itu meninggal masih utang puasa. Karena udah meninggal baru boleh bayar fidyah. Atau tadi itu kelewat tapi dia punya harta, tetap puasanya itu wajib. Ya wajib itu bayar puasa kalau sudah kelewat tahun. Hanya ulama karena ndableknya semakin itu sampai berlarut-larut ya, dibanding di samping puasa dia juga dianjurkan untuk bayar fidyah, bukan hanya sekedar ya puasa saja. Gitu. Jadi begitu ya. Monggo. Nah Iya, sudah, iya, pokoknya matur nuwun, Abah. ada satu hal. Ya, ada satu hal bagi mereka yang juablek puasa itu bertahun-tahun, dari umur umpama 10 tahun nggak pernah puasa. Sekarang umur 40 tahun baru ingat, atau 50 tahun ya wis mulai enggak baru ingat dia itu nggak pernah berpuasa. Nah, ini bagaimana itu? Ya tetap dia itu wajib untuk menggantinya. Boh, dia carane. Ya sampai kok nggak bisa menggantikan padahal dia sudah lemah, ya tetap saja dia punya kewajiban. Nah bagaimana itu? Ya kalau dia kaya baru, karena dia sudah tidak mungkin membayar utang, dia punya kekayaan, ya ini hanya untuk solusi saja, bukan menggampangkan mereka. Ya karena dia sudah tidak mampu, baru boleh dia itu bersedekah, umpama poso 50 tahun, berarti 3 bulan, sebulan ping 50, berapa itu? Ya 50 bulan. 50 bulan kali apa ya, itu 50 bulan itu berapa itu? Iya sebulan kali 50 tahun kan berarti 50 bulan. Nah itu umpama mau dibayar dia mampu ya sudah. Nah terus wis kere umur 50 nembe gelem poso. Nah padahal dia itu muslim dari awal. Ya, muslim dari awal dan dia kewajiban untuk berpuasa karena dablek. Nah itu, nah dia itu ya sudahlah, ya tobat. Ya tobat, dan yang penting dia itu ya berpuasa di hari-hari dia mampu. Wis ora poso selawase urip, nah baru sudah sakit-sakitan, sudah ini kok dia itu baru ingat. Wallahu a'lam. Ya umpama ora gelem nyarutang ya urusane ya urusan dhewe lah.
neng akhirat. Kita ndak bisa menghakimi terus memperberat mereka apa meden-medeni wis jaminane neraka ya ora, wis urusane dhewe karo Gusti Allah nang kono. Wis muga-muga Gusti Allah gelem nyepuro, muga-muga duwe alasan. Sudah, yang penting di saat-saat dia mampu untuk melakukan ibadah apa namanya selanjutnya sampai dia meninggal itu lebih penting daripada memperberat apa namanya hidupnya dengan memikirkan hutang. Akhirnya nekat san gawe neraka ora masalah. Ya itu ya terserah dewe. Pokoknya yang penting kita ya apa bagi mereka yang bablasnya kebablasan terus sampai sekarang lemah melakukan ibadah-ibadah kalau dia sadar itu ya sebaik mungkin dari sisa hidupnya. Mudah-mudahan Allah apa namanya ya memaafkan, menerima tobatnya. Sudah gitu. Gitu ya. Oke. Yang lain? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saking Lampung, domisili Malaysia, Pak. Iwami jihad yuk. Ya ini. Allah. Niki lanjut poso niku wae nggih, Bah, anu kodok niku wae. Lek sampami kita niku badhe muasani tiyang sepah kula maksude, tiyang sepahe ngoten sing pun meninggal ngoten nggih, Bah. Karena kita niku kan mboten ngerti, karena kula kecilik ditinggal meninggal ngoten nggih, Bah, kali bapak niku. Terus dia itu ibadahnya itu kayaknya ya setahun aku dulu masih kecil itu kayaknya kayak puasa-puasa kayak gitu nggak ngerti, Bah. Terus dia itu meninggal, terus ajeng ganti ngodo ini ku pripun ngoten. Maksudnya sedangkan kula niki poso Daud nggih Abah napa angsal kodok ngoten. Maksudnya poso Daud langsung kodokan kalih muasani posone tiyang sepah ngoten. Ganti ngoten pripun Abah? Napa saged? Oke. Nah, bagi ahli waris ya anak atau siapa dia tahu wah koyoknya wong tuaku biyen dablek mama ya. Nah, saya sebagai anak masa diem saja. Nah, terus mau mengkodok sholat, mengkodok poso. Ya alhamdulillah kalau jenengan sudah punya ini, sudah punya apa namanya kebiasaan berpuasa sunnah apa saja termasuk tadi Daud niate double insya Allah ya insya Allah sambil poso Daud karo sambil poso nih wong tuane itu hanya niat saja. Kita itu ya harus apa namanya yakin kalau Allah itu maha kaya mampu untuk memberikan apa namanya pahala kepada ya orang-orang yang berniat baik. Karena dia berniat baik ya sudah berarti dia itu apa namanya ya boleh saja itu. Apalagi kalau jenengan aku tak poso Daud tapi aku duwe penghasilan aku ngene wis aku tak sedekah karo bapak. Artinya apa? Jadi bayar fidyah bagi bapak kira-kira piro umpama mampu kok kira-kira bapak ndablekin sak nemene sak umur ya silakan untuk setiap apa tahun umpama mengeluarkan berapa itu ya kurang lebih 20 kilo setahun mengeluarkan 20 kilo beras ya untuk bidai wong tuane. Umpama kok sing dablek karo-karone kayane ibuku juga podo ya wes berarti 40 kilo umpama genepi setengah kintal 50 kilo sak tahun berarti modoni apa bayar fidyah. Terus tahun besok lagi itu bagus ya bagus banget itu namanya kafarah.
Jadi memang ini berarti anak soleh yang kayak gitu. Itu seandainya kok Allah itu apa namanya ya masih menghitung-hitung itu, ya jadi lunas lah. Tapi kalau Allah itu kok apa memang sudah mengampuni, jadi tetap sedekah atas nama orang tua untuk berhati-hati, ya hitungan itu jadi sedekah, tidak ada salahnya. Begitu, tetap dapat pahala. Atau umpama tidak dapat pahala, ya paling tidak diterima kafarotnya untuk orang tua. Ini orang apa anak yang hebat. Jadi selama mampu, udah setiap tahun mengeluarkan uang, beras setengah kintal untuk kafarotnya apa namanya bapak ibu. Wah, bagus itu. Nah, wis orang ngerti wong itu semampunya jenengan. Selama dia mapan jenengan mampu, ya sudah. Nah, jadi kafarot itu. Nah, kok dilarang sampai akhirnya sampai ndak mampu, ya sudah, mau namanya itu kan sudah kemampuannya sudah bagus. Nah, itu kan tadi pilihannya ada dua, boleh hanya membayar kafarat saja, boleh apa membayar mengganti dengan puasa saja. Jenengan wis kadung poso sunah sekalian niate poso, jadi nggak sekalian kafarat. Nah, atau jenengan kafarat saja tapi tidak berpuasa, atau jenengan yaitu tadi aku randuwe duwe umpama duwe apa namanya ya pas-pasan untuk urus anak dan sebagainya, ya sudah jenengan poso sunah kalau niati kafarat apa gantikan puasane bapak ibu, ya ndak apa-apa, ya ndak apa-apa. Itu anu kok yang namanya niat itu kan hanya dalam hati. Niat itu satu kebaikan. Nah, itu walaupun satu apa namanya? Ya walaupun istilahnya satu poso kok diniatkan semacam itu boleh, ya seperti baca satu Fatihah tapi dikirimkan orang sandunyo. Boleh enggak? Boleh. Ya urusannya Allah nanti untuk bagi-bagi di sana. Ya kita nggak usah deh apa namanya mengklaim. Kalau kayak gitu ya nanti apa hanya sedikit dan sebagainya, ya sedikit banyak itu ya itu tetap baik begitu. Oke, ya sudah. Yang lain Nambahi apa? Nambahi sedikit lepate. Berarti satu puasa niku saged diniatkan saumpami kalih bapake mamake terus diri kita ki ambak ngoten saged nggih apa nggih? boleh, wong itu hanya niat saja boleh, tidak anu. Yang jelas tidak haram. Ya, walaupun Nggih nggih. tidak sunat, paling tidak mubah, berarti boleh itu. Dalilnya Nggih nggih apa satu, matur nuwun. Allah itu maha apa welas asih. Ya kita kan niat baik kepada orang tua, ya dengan apa amalan kita kan tidak ada salahnya, itu saja. Jadi tidak ada istilah haram itu, karena niat baik ya tetap niat saja sudah di pahala, apalagi sambil melakukan itu kita nggak usah mengklaim bahwa wah berarti puasa saya itu pahalanya sedikit karena sudah diparuh-paruh dengan orang tua. Alah, itu kan perhitungan kita. Allah itu kan mampu saja, bahkan karena niat baiknya pahalanya double, orang tua juga dapat kafarah, jenengan dapat pahala utuh. Kenapa tidak? Karena Allah tidak bisa dibatasi. Sudah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbah Nun Abah, sehat selalu. Tinggal 4 menit. Sudah cukup? Yang berkat doanya pun Abah. Ya, langsung iwamit. Sehat yo dengan berkarya. Jihad yo. Maju terus. Allahu Akbar, Barakallah. Alhamdulillah. Inti daripada pelajaran pagi hari ini, kita tidak boleh putus asa bagi mungkin apa namanya kebaikan diri kita ataupun kebaikan orang tua kita.
Karena Allah kita itu adalah Maha Rahman Rahim. Jadi nggak boleh yang namanya ya hal-hal yang memang tidak ada aturan keharaman itu kita klaim bahwa udah boleh, nggak bisa. Tuh, jadi Allah itu yakinlah bahwa Allah tidak membatasi rahmatnya, Rahman Rahimnya kepada hambanya. Dah, itu saja tujuannya. Jadi, pokoknya siapapun yang berniat baik akan ditulis kebaikan itu. Nah, teruskan perjuangan di Iwamit ini biar kita semakin legowo, hati kita semakin luas di dalam memahami hukum agama. Gitu. Nah, kalau tidak begini, kita akhirnya terkungkung, merasa bersalah dan sebagainya, sehingga kita malah jadi putus asa. Itu tidak boleh. Maka dari itu, ayo bareng-bareng majelis ini kita kembangkan, kita ajak teman-teman yang ada di luaran sana, jenengan ini yang dari Malaysia, luar biasa, cari teman di Malaysia, atau mungkin yang di Hong Kong, atau mungkin di Amerika. Kalau yang di Umairika ada sudah saya, ya gitu Umairika, karena Umairika itu ya hanya bahasa ngapak saja yang bisa Umairika. Ini ada orang yang mengatakan Umairika itu dikiranya Amerika. Ya udah, kalau memang dia punya di Amerika banyak warga kita, bahkan yang di Jepang banyak, Saudi ada, bahkan di seluruh dunia, seluruh penjuru dunia, orang-orang Indonesia itu banyak sekali. Itu aja untuk bergabung di sini, untuk sharing, untuk kita melakukan satu kebaikan yang tambah dan bertambah. Nah, ingat bahwa majelis ini adalah kewajiban bagi kita untuk rumongso andarbeni, sehingga kita merasa memiliki dan kita merasa punya keharusan dalam diri kita, yaitu mengembangkan, memperbaiki majelis yang kita punya ini. Kembangkan dengan moto kita harus yakin, ya, majelis ini tidak akan bisa berkembang ya kalau bukan kita. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Ini biasanya 100 lebih, hanya 96. Ya, serapopo. Ayo, terus saling menggandeng, ya. Kita saling mengingatkan untuk bergabung di majelis ini. Kita berdoa, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan fastabiqul khairat di majelis ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah dan menakdirkan majelis ini semakin hari semakin berkembang dan berkembang. Sekarang tinggal mau atau tidak. Kalau dulu di awal-awal itu kita berpikir apa ya yang harus dilakukan untuk majelis ini bisa go internasional. Sekarang sudah tidak ada alasan, mampu untuk go internasional dengan aplikasi apapun. Sekarang pakai LAN, ada yang mungkin nanti pakai Zoom, pakai apa dan sebagainya, boleh lah. Itu inovasi, ya. Mau kadang-kadang asalnya pakai Zoom, pakai apa, ya barangkali ini coba kita coba untuk untuk memanfaatkan ini nanti untuk ke depannya. Ini bagi yang kepengurusan yang baru. Nah, kita coba, Pak, saya akan mencoba pakai Zoom bersama-sama. Ayo, coba. Kenapa tidak? Ya, bagi yang mau, oke. Tapi ya jangan semuanya harus ya harus beralih ke Zoom semua, tidak. Barangkali mereka tidak ada yang tidak mampu mengakses yaitu Zoom. Tapi kalau kita mencoba boleh untuk hari apa, ada mungkin kesempatan apa, momen-momen tertentu kita menggunakan aplikasi yang lain, Zoom dan sebagainya. Coba kayak apa untuk buka video semua, nggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Jadi nanti kelihatan jilbabnya, saya pakai peci, pakai apa, nanti bisa kelihatan semua. Ya kenapa tidak? Nah kalau untuk sekarang jangan tanya. Saya pakai apa enggak tanya, cuma bebetan sarung tok. Tapi tetap bisa berjalan karena panas ini. Tapi kalau pakai zoom kan nggak mungkin pakai bebetan sarung tok. Ya peci juga nggak dipakai. Tapi yang jelas suaranya bisa bisa sampai memang amannya pakai lens seperti ini. Tapi kalau kita kepengen mencoba ya tidak ada salahnya. Yuk coba kita action koyopo wis Pak Misbah koyopo. Jadi di zoom, terus yang lain nanti saya bisa lihat kalau milih-milih sopo sing paling cantik ya apa-apa, ndak apa-apa. Yang penting itu kan bukan bahan untuk ya sekedar saja. Ya sudah, mungkin itu saja ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yughni masida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah alaina abwaab rahmatika abwaab fadlika abwaab ilmika abwaab rizqika wahdina fa inna dhalun wa 'alimna fa inna jahilun. Allahumma rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al majlis Iwamid on air majlisan mubaraka, majlisan ma'mura, majlisan nafi'a. Allahumma izzul Islam, Allahumma izzul Islam wal muslimin khususan fi balad Taiwan wa balad Indonesia wa balad dunia amah bisababin biwasilatin majlis Iwamid on air. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekian maaf minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.